Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rangkaiannya ya, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, silakan kepala kelas untuk menyiapkan teman-temannya berdoa. Siap, gerak. Ya. Mari teman-teman, sebelum kita belajar kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya. Gimana kabarnya anak-anak sekalian? Alhamdulillah. Baik ya. Untuk saat ini masa pandemi belum berakhir, kesehatan adalah yang sangat berharga dan mahal sekali untuk kita jaga. Ya, gitu ya. Jadi pesan Bapak, kalian harus tetap prokes dan protokol kesehatan. Itu ya. Di samping untuk menjaga diri juga harus menjaga rohani kita supaya dihindarkan dari mara bahaya. Ya. Sebelumnya Bapak absen dulu ya. Jadi ini absen. Iya. Afgani, Andri, Gusti Randa, Nur Maudina, Muhammad Rifaldi, Muhammad Sodik, Luciana Nastiti, Lutfia Puluki, Rizal Munawar, Siti Hair Nisa Putri, Utin Ayu Aisyah Latifah, Muhammad Diki. Alhamdulillah untuk semua ya. Jadi masih semangat untuk belajar. Nah, untuk sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu Bapak nanti akan menyampaikan tujuan pembelajaran dan pretest. Pretest itu tes awal ya. Soalnya nggak banyak, cuma 3 aja. Nanti tolong disiapkan kertasnya ya. Siapkan kertas, tulis nama, nanti untuk menjawab. Ya, sekarang siapkan dulu ya. Sambil Bapak menjelaskan tujuan belajar kita hari ini. Ya, silakan ya disiapkan kertasnya. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar dengan tema ihsan. Ya, ihsan. Dengan mengkaji Quran surat Al-Baqarah ayat 83 ada di bab 6 di buku paket. Tujuan belajar kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, siswa melalui pembelajaran siswa dapat membaca Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Yang kedua, siswa dapat menganalisa hukum tajwid Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Yang terakhir, siswa dapat menjelaskan, menguraikan makna isi dari Quran surat Al-Baqarah ayat 83 dengan benar. Itu ya. Nah, untuk pretest silakan nanti Bapak tulis saja ya pretestnya ya. Jadi nanti langsung kalian jawab soalnya. Bapak kasih waktu nanti 5 menit untuk menjawab soal. Langsung jawabannya ya. Ini soalnya.
Ya, silakan langsung dijawab. Ya, itu aja soalnya. Langsung jawabannya aja nggak apa-apa ya. Kalau bisa nggak usah buka buku, jadi dijawab aja sepengetahuan kalian, ya, sepengetahuan kalian aja jawabnya. Salah tidak apa-apa, karena ini tes awal saja. Ya, sepengetahuan kalian. Kalian lihat buku nanti lama. Ya, kalau bisa bukunya tutup dulu. Ya, bukunya tutup, jadi langsung jawab soal. Ayo, dijawab. Silakan. Ada pulpennya. Selanjutnya silahkan kalian buka buku halaman 107. Dalam hal ini silahkan kalian mengamati Quran Surat Baqarah 83 dan mendengarkan bacaan tartil Bapak. Nah, dari kegiatan mengamati ini nanti silahkan kalian sebanyak mungkin atau beberapa mengajukan pertanyaan yang belum paham terkait hukum tajwid dan makna isi. Gitu ya. Nanti ditulis. Jadi minimal ya satu pertanyaan hukum tajwid dan satu pertanyaan makna isi kandungan. Ya, paham ya? Ya. Didengarkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah. Bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsanan wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husnan wa aqimus sholata wa atuz zakah summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ribun. Shadaqallahu azim. Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling atau mengingkari, kecuali sedang kecil dari kamu dan kamu masih menjadi pembangkang. Mas benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya, ini tadi bacaan tartil Quran Al-Baqarah ayat 83 dan 4 jemaah. Silahkan kalau kalian tulis
beberapa poin yang menurut kalian masih patut untuk jadi pertanyaan, persoalan yang jadi bahan kita untuk nanti diskusi, ya. Ya minimal satu saja, satu persoalan tajwid, ya, satu persoalan makna isi, ya. Silakan. Kalau kalian menulis beberapa pertanyaan yang perlu didiskusikan nanti, silakan kalian membuat kelompok bagi, ya. Ya, untuk kelompok ini kelompok 1, ya, dari sini kelompok 2, dari sini kelompok 3, dan dari sini kelompok 4, ya. Silakan untuk membentuk kelompok belajar, ya. Silakan, mejanya bisa digeser. Sudah terbentuk, silakan perhatikan instruksi dari Bapak, ya. Diperhatikan dulu, ya, instruksi dari Bapak. Nah, dalam kegiatan diskusi ini tadi kan kalian sudah mengumpulkan pertanyaan. Nah, dari pertanyaan itu silakan kalian diskusikan sama-sama. Pemecahnya gimana? Persoalannya gimana? Gitu, ya. Paham semuanya, ya? Ada yang ditanyakan? Ya, tidak ada. Oh iya. Oke, kalau tidak ada silahkan diskusi. Nanti kalau ada yang ditanyakan bisa tanya, ya. Ya, Pak. Gimana, anak-anak sudah selesai? Ya. Sudah. Alhamdulillah kalau sudah, silakan salah satu dari kelompok ini maju untuk presentasi. Siapa yang dulu? Ya, silakan. Kelompok yang penting. Kelompok penting ini akan presentasi. Silakan kalian mendengarkan, menyimak. Kalau ada hal yang perlu ditanyakan, silakan bertanya. Ya, paham, ya? Ya, silakan dimulai dengan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sadiq. Saya di sini sebagai guru bicara dan di kanan saya ada Agani dan kirinya Bismillah. Ya. Di sini kami akan menyampaikan sebuah hasil diskusi kami mengenai hukum tajwid dan makna dari Quran surah Al-Baqarah ayat 3. Hukum tajwid yang kami temui di kalimat mu'ridun terdapat hukum bacaan mat arif disukun karena alasannya mat tabi'i dibaca di waqaf. Yang kedua, setelah kami berdiskusi, kami menyimpulkan tafsir dari ayat Al-Baqarah ayat 83, Quran surah Al-Baqarah ayat 83 adalah memiliki makna jangan pernah sekali-kali mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila kita mengingkari Allah, hidup kita tidak akan bahagia dan tenang. Sekian. Ya, silakan, ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Kak, Ya, saya mau bertanya. Ya. Jelaskan cara berperilaku ihsan kepada Allah. Mengenai kita berlaku ihsan kepada Allah, seperti kita beribadah taat kepada Allah seperti sholat, berpuasa, dan juga menjauhi larangan Allah seperti melakukan berbohong, tidak jujur atau minum minuman keras. Terima kasih. ya. Gimana? Penanya sudah paham belum? Paham? Ya. Mungkin ada yang kelompok lain yang
silakan untuk kelompok yang sotik menyimpulkan. Sekian, terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silakan kelompok siapa yang mau maju? Ya, kelompoknya ayo. Bawa bukunya, semuanya. Bawa, ya, hasil diskusinya dibawa. Ya, masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu mengenai hukum tajwid dan hukum dan isi kandungan. Kami mendapatkan hukum tajwid matlajuk mutasil dari ayat Israil. Untuk kandungannya, dalam ayat di atas Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan Nabi Muhammad SAW atas janji Bani Israel yang harus mereka penuhi, yaitu bahwa mereka tidak akan menyembah sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah? Ya, silakan. Silakan pakai di sana. Kalau ada yang bertanya silakan. Ya. Jelaskan cara berlaku ihsan kepada binatang yang boleh dimakan. Ya. Pertanyaan, jelaskan perilaku ihsan, perilaku berbuat baik kepada binatang. Bagaimana caranya? Ya, silakan. Kelompoknya menjawab. Memberi makan hewan yang liar dan tidak membunuh hewan tanpa alasan yang jelas. Ada yang tambahan? Tidak? Ya. Silakan. Contohnya gimana Kak? Seperti kita hewan liar gitu, cara ngasih makannya gimana Kak? Ya, hewan liar. Cara ngasih makan hewan liar gimana? Ya. Silakan. Caranya mungkin diambil dari sisa makanan kita, didekati perlahan, mungkin cara di baik-baikin dulu mungkin ya, nggak dikejar-kejar gitu. Mungkin seperti itu Kak. Ya. Gimana? Sudah jelas apa ini? Ya. Ada yang ditanyakan lain? Mungkin? Sudah ada? Kalau sudah ada berarti sudah cukup jelas ya penjelasannya ya. Ya, silakan ditutup. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan bersama. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita sudah menyelesaikan diskusi dan presentasi. Ada hal menarik tadi yang Bapak tangkap dari presentasi diskusi ya. Jadi ada pertanyaan tadi bagaimana cara berbuat baik kepada Allah. Ini Bapak mau memberi penguatan saja karena tadi pembicara sudah menjawab pertanyaan dengan bagus, yaitu berbuat baik dengan Allah itu salah satunya adalah kalau tanda adalah bersyukur. Bersyukur itu adalah tanda kita berbuat baik kepada Allah. Karena apa? Tanpa kita minta nikmat itu selalu datang. Pernah
misalkan dalam berdoa minta, ya Allah minta makan sehari 3 kali. Pernah berdoa seperti itu? Tidak. Selama ini makan 3 kali sehari tidak? Makan alhamdulillah ya. Nah itu artinya apa? Tanpa kita berdoa, tanpa kita minta pun Allah ngasih. Oleh karena itu kita bersyukur. Gitu ya. Apalagi kalau minta, nggak minta jadi kasih. Apalagi kalau kita minta. Nah, tadi ada pertanyaan juga bagaimana cara berbuat baik pada binatang. Tadi sudah dijawab oleh pemateri bahwasanya caranya adalah memberi makan hewan. Karena apa? Bagaimanapun hewan itu dalam makhluknya Allah. Kita harus berbuat baik. Asalkan binatang itu tidak mengancam hidup kita, gitu ya. Nanti ada macan di jalan kamu kasih makan, nah, nanti diterkam ya. Jadi kita lihat dulu. Misalkan ada kucing liar, menyambung pertanyaan Afgani tadi ya. Bagaimana hewan liar, kucing liar misalnya ya. Ya kalau kita makan di warung ada tulang dikasih, jangan pelit ya, dikasihkan. Bahkan dulu bapak itu waktu punya kucing di rumah itu, habis makan ayam, makan ikan itu, sisanya bapak bungkus, sisa makanan bapak bungkus bawa pulang kasih kan tuh kucing. Nah, jangan malu, nggak perlu malu, karena apa? Kita berbuat ihsan kepada hewan juga makhluknya Allah. Gitu ya. Nah, tuh silakan nanti kalian hasil diskusi itu dibuat laporan, ya ditulis lagi lebih rapi, lebih bagus. Nanti di akhir atau di besok hari bisa dikumpulkan. Gitu ya, paham ya? Ya. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu kita akan melakukan tes ya. Tes, silakan nanti kalian jawab pertanyaannya. Ada 5 pertanyaan ya. Ada 5 pertanyaan. Silakan ditulis ya pertanyaannya ya di bukunya masing-masing ya. Mengerjakan tes, silakan kalian kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya, silakan. Silakan siapkan alat tulisnya ya. Siapkan dan jawab pertanyaannya. Nomor 1, pertanyaannya adalah jelaskan pengertian ihsan. Ya, tulis dulu soalnya ya. Jelaskan pengertian ihsan. Dalam tes ini nanti sebisa mungkin jangan buka buku ya. Tes dimulai, silakan ditutup bukunya ya. Dan pertanyaan yang ada di lembar kerja peserta didik silakan kalian kerjakan. Ada 4 soal ya, silakan dikerjakan. Mulai sekarang, waktu 5 menit mulai dari sekarang. Bukunya ditutup semuanya ya. Dikumpulkan di atas meja Bapak. Sambil menunggu Bapak periksa,
bisa kalian membaca atau menulis hasil diskusinya lagi ya. Bapak Desa, silakan diambil. Rutin Aisyah tadi Pak. Kemudian Lutfi dulu. Mama Syatik. Desa Menawar. Kemudian Asbari, Siti Hermisa Putri, Diki, Luciana Nastiti, Nur Maulidina, Rama Auliani Gustin, Ripaldi, ya. Setelah Bapak koreksi, alhamdulillah hasilnya sebagian besar sudah mencapai KKM ya. Jadi KKM agama 75 ya, seperti sudah kalian ketahui bersama. Jadi ada beberapa siswa yang nilainya masih kurang. Nah, nanti bagi siswa yang kurang akan Bapak agendakan untuk remedi, dan yang sudah tuntas nanti Bapak agendakan untuk pengayaan di luar jam pelajaran. Itu paham ya? Ya. Sebelum mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini ya, Bapak sampaikan bahwa penguatan bahwasanya Quran surah Al-Baqarah ayat 83 itu memerintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada manusia. Kepada siapa? Yang paling dekat dulu, yaitu orang tua atau keluarga, kerabat, famili. Kemudian yatim, baru ke fakir miskin. Itu bentuk kita berbuat baik kepada manusia. Jadi sebelum kita membantu orang, ya membantu orang lain, terlebih dahulu kita membantu kedua orang tua. Gitu ya, dipahami betul ya. Karena apa? Biasanya orang itu lebih ringan bantu orang lain daripada bantu keluarganya sendiri. Kan gitu ya. Nah, setelah kalian mengetahui kandungan ayat ini, nanti kalian rubah gitu pemikiran seperti itu. Jangan sama dengan orang lain, karena kita sekolah, anak terdidik. Itu ya, paham ya? Ada yang ditanyakan? Siap, tidak ada ya. Jadi untuk kegiatan kita pada pagi hari ini Bapak cukup sekian. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.